Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada pada season 11 dengan judul Managing Transportation Equipment Operators and Field Workers. Ya, di mana ada dua hal yang kita akan bicarakan di sini, bagaimana kita manage people atau orang-orang, kemudian kita manage drivers, ya, SDM, dan selain itu drivers, ya. Pada topik kali ini, dalam mengelola orang, di situ ada dua hal, yaitu mengevaluasi tugas dan pekerjaan SDM tersebut sebelum memulai mengelola SDM itu, ya. Jadi tugas dan pekerjaannya dievaluasi dulu. Lalu bagaimana kita mengetahui pedoman mengelola SDM tersebut. Yang kedua, mengelola driver. Ada beberapa hal di situ, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal dalam mengelola driver. Pertama adalah 10 kaidah untuk mengelola driver. Kemudian fokus dalam mengelola driver itu ada dua. Lalu seputar permasalahan driver truk beton, bagaimana kita memahami cara berpikir driver, kemudian bagaimana agar driver ini cara berpikirnya diasah, lalu pedoman kerja untuk driver yang perlu dibuat. Yang pertama, bagaimana kita menghandle SDM, di mana tadi disebutkan evaluasi tugas dan pekerjaannya sebelum orang mengelola orang, ya. Evaluasi tugas dan pekerjaan sebelum memulai mengelola orang, ya. Jadi ada 7 tahapan dalam mengevaluasi tugas ini sebelum mengelola SDM, mulai dari yang pertama, time motion study analysis, lalu yang kedua membuat merevisi deskripsi pekerjaan yang cocok dengan kondisi saat ini, lalu kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan SDM tersebut berdasarkan hasil observasi dan masukan tim, dan kemudian dikonfirmasikan kepada HRD. Lalu yang keempat, jika kurang paham setelah penyampaian tersebut, kita harus mengulang lagi dan menandatangani sebelum kita memberikan kopi daripada deskripsi tersebut ke SDM. Lalu evaluasi kinerja masing-masing tim kerja berdasarkan deskripsi pekerjaannya, setidaknya 3 bulan sekali, dan juga berikan arahan untuk meningkatkan kinerja. Yang keenam, evaluasi deskripsi pekerjaan. Jika deskripsi pekerjaan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, ya, dan merevisinya. Tentu saja ini perlu waktu, ya. Lalu menjelaskan bagaimana mereka harus dapat bekerja sama dan bersinergi satu sama lain untuk mencapai sasaran dan target kerja yang sudah ditetapkan. Yang berikutnya, pedoman mengelola orang, yaitu bijaksana untuk menempatkan orang dengan pekerjaan yang cocok sesuai dengan bakatnya, ya. Lalu bijak dalam mengelola konflik yang sering terjadi antara tim kerja yang dikelola. Ketiga, melihat masalah secara keseluruhan dan mendapatkan wawasan dari orang lain. Mengapa orang ini bertindak dengan cara seperti ini dan mengapa orang itu bertindak seperti itu. Maka hal ini tentu akan membawa ke sebuah solusi yang konstruktif. Dapatkan bantuan dari orang lain di sekitar kita, apakah itu rekan kerja, atasan, ataupun advisor perusahaan atau HRD. Kemudian mempunyai sasaran kerja yang terukur dan terarah pada setiap orang secara jelas. Sasaran kerja yang diberikan kepada bawahan harus dapat dijelaskan dalam statistik dan angka. Ini juga disebutkan dengan KPI. Kemudian menilai bawahan berdasarkan apakah ini merupakan aset atau kewajiban liability.
Bagaimana kita mengelola driver? Yang berikutnya kedua, daripada selain mengelola SDM selain driver, ada 10 kaidah dalam mengelola driver. Yaitu pertama, jangan terlalu banyak buat janji meskipun hanya bercanda. Ya, kita akan usahakan tapi kita tidak janji. Yang kedua, jangan kita banyak buat peraturan tertulis yang ditempel di papan pengumuman. Itu tidak efektif ya kalau terlalu banyak peraturan. Kemudian jangan juga kita mau ditraktir ya. Dan sebaiknya kita yang menraktir mereka ya. Ini dikhawatirkan nanti ada balas jasa nanti ya jadinya. Yang keempat, jalin hubungan baik dengan para pemimpin alamiahnya. Jadi pemimpin alamiah itu di antara mereka, driver itu ada pemimpin yang menonjol ya. Kemudian kita jangan membuat mereka berjasa kepada kita. Nah, ini tadi yang bilang termasuk yang terakhir ini, sehingga kita balas budi. Buatlah kita yang berjasa kepada mereka, dan jangan terlalu dekat dengan driver, maksudnya terlalu akrab sehingga kegiatan tugas kita boleh akrab tapi dengan kegiatan tugas dan pekerjaan mereka sehari-hari ya, tidak secara personal tetapi secara aktivitas. Yang ketujuh, perlakukan driver sebagai driver ini dengan perlakuan yang baik. Kita angkat martabatnya ya. Kita sebagai makhluk sosial harus memperlakukan seseorang itu dengan kaidahnya. Yang ke-8, gunakan bahasa yang sederhana ya. Hindari bahasa yang terlalu rumit, akademis yang terlalu tinggi dan menimbulkan penafsiran ganda. Lalu jangan berpolitik dengan driver, katakan apa adanya, jujur, terbuka dan sopan. Yang ke-10, kita mengetahui kelompok dari masing-masing driver ini yang terbentuk secara alamiah. Grup-grup dari mereka kita lihat agar kita mampu mengelolanya. Lalu fokus dalam mengelola driver itu ada dua bagian. Pada tugas driver dalam memelihara perawatan dan kebersihan truknya masing-masing, jangan menganggap mereka semuanya dewasa dan bertanggung jawab dalam mengelola perawatan dan kebersihan truknya. Jadi kita harus tetap memonitor ya. Nah, kemudian pada tugas driver mengejar ritasi, ya, mendorong mereka yang masih kurang ritasinya, ya, buat ranking kebersihan dan ranking ritasi per minggu, umumkan di majalah dinding, bisa diberikan reward dan teguran, ya, tiap akhir bulan saat rapat bulanan. Lalu permasalahan driver truk beton ada 7 paling tidak terkait dengan masalah driver yang sering timbul, yaitu disiplin, kehadiran jam kerja yang tidak penuh, perawatan dan kebersihan truk yang masih kurang, produktivitas kerja yang kurang juga, sikap tata krama komunikasi menghadapi pelanggan dan atasannya, kelima, sikap dan kebiasaan buruk driver yang mungkin aja timbul pada saat bekerja, disiplin keselamatan kerja yang masih kurang, lalu kenakalan-kenakalan driver yang bisa timbul pada saat mereka bekerja. Solusinya ada 3 di sini, ada 3 sementara ini, yaitu kita buat program pelatihan kebiasaan atau habit training, penilaian kinerja secara komprehensif, terukur dan terarah yang melibatkan tim safety departemen dan HRD departemen dalam program pelatihan dan penilaian kinerja tersebut. Lalu yang kedua, setelah akhir periode pelatihan dan penilaian kerja, buat statistik dari masing-masing driver dan kelompokkan dalam kelompok driver tertentu. Dan yang terakhir adalah kita bisa buat program pelatihan tingkat lanjut dari hasil temuan statistik per kelompok driver tersebut di atas. Lalu yang berikutnya terkait mengelola driver, kita pahami cara berpikir driver tersebut, yaitu pertama, dapat memahami diri sendiri dan kebutuhan dasarnya, seperti
apa yang disampaikan Maslow, ya, ada dasar fisiologis, kebutuhan rasa aman, rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, sehingga kebutuhan akan aktualisasi diri, ya, di situ. Lalu dapat memahami perbedaan sifat-sifat orang lain. Ketiga, objektif dalam memandang dan menilai sesuatu hal. Keempat, bisa mengambil keputusan yang tepat bagi diri sendiri. 5, bisa menyelesaikan permasalahan pribadinya secara dewasa yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Keenam, dapat meredam ego dan mengontrol emosi daripada driver tersebut. Kemudian dapat berpikir formal, logis, sistematis, dan introspeksi. Lalu, cara berpikir driver yang perlu diasah dengan membuat latihan pertanyaan yang spesifik sebab akibat dari setiap prosedur yang telah dibuat, ya. Kemudian buat juga latihan pertanyaan yang berhubungan dengan ingatan, memori masa lalu, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, ya, agar yang tidak menyenangkan itu tidak terulang kembali dan yang menyenangkan sebaliknya akan terulang kembali. Lalu ketiga, mengajar tanggung jawab, bagaimana bertanggung jawab, di mana di situ harus ada pembimbing, pendampingan, dan mentor atau coach pada setiap 10 orang driver, dan bisa diambil coach tersebut dari senior driver yang sudah dilatih sebelumnya. Dan yang terakhir, pedoman kerja untuk driver yang perlu dibuat adalah buku saku pedoman, handout dari mereka, buku saku, ya, dan tata tertib kerja sebelum bekerja, ya, atau sebelum, pada dan saat, dan sesudah mengoperasikan kendaraan. Ini sebaiknya mereka punya. Lalu buku tata cara pemeriksaan kendaraan, checklist, serta pengajuan perawatan berkala dan tata cara pemeriksaan kendaraan. Yang ketiga, logbook driver. Keempat, buku petunjuk pelatihan atau training pertingkatan driver, ya. Buku petunjuk pelatihan ini, ya, buku pelatihan, ya. Kemudian buku raport kinerja per driver. Nah, setelah semua itu kita lakukan, kita harap kita dapat paling tidak mengelola driver ini dengan lebih baik daripada sebelumnya. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan pada sesi 11. Kita ketemu pada sesi 12.